Apakah ini tempat rahasia sekte Huashan saya? Orang luar tidak mudah masuk. Apa ini orang mati? Mereka semua adalah pendahulu sekte Huashan saya yang melanggar aturan. Apakah kamu dipenjara di sini? Tapi lihat senjata aneh ini. Tapi bukan murid. Pedang sekte Huashan kami juga ada di sini. Sangat aneh. Mengapa tempat ini penuh dengan senjata dari sekte lima gunung? Sekte pedang lima gunung tidak tahu malu dan cabul. Tak terkalahkan. Bersekongkol untuk menyakiti orang. Saya mengerti. Ternyata orang-orang ini ditangkap oleh sekte pedang lima gunung. Dipenjara di sini. Penuh dengan kemarahan. Jadi saya mengukir kata-kata di dinding untuk mengutuk orang. Karena itu musuh sekte pedang lima gunung tentu saja bukan hal yang baik. Turnamen kalah. Juga diukir dan dikutuk. Sangat hina dan tidak tahu malu. Melanggar hukum emas Hengshan. Ternyata itu langkah buruk dari faksi Hengshan. Ini luar biasa. Sekolah Taishan, Sekolah Songshan, Sekolah Nanyue Hengshan, Sekolah Utara Yu Hengshan. Ilmu pedang dari 4 sekte ini telah dipecahkan. Bagaimana dengan Huashan Pai? Bagaimana dengan Huashan Pai? Zhang Chengyun, Zhang Chengfu dilarang memecahkan ilmu pedang Huashan. Bah, ilmu pedang Huashan sangat halus. Hanya ada beberapa hal yang bisa dipecahkan di dunia ini. Kamu berani mengatakan kata pecah. Kamu berani mengatakan tidak bisa memecahkan saya. Trik ini, seberapa sulitnya. Tapi yang terakhir sangat kuat. Benar-benar memecahkan trik kami Yong Feng Tai. Ada juga trik Changsong menyambut tamu, juga dipecahkan. Dan King Feng Susue juga dipecahkan. Jiangxin Mingyue dipecahkan, daun merah jatuh dipecahkan, semuanya dipecahkan, semuanya dipecahkan, rentan. Semuanya rentan. Semua ilmu pedang sekte Huashan telah dipecahkan. Kenapa? Kenapa tidak? Benarkah? Tepat sekali. Meskipun mereka menggunakan ilmu pedang dari sekte pedang lima gunung, semuanya rusak. Tapi guruku bilang padaku, belajar jalanku tidak pernah berakhir. Gunung lebih tinggi dari gunung. Selama aku belajar keras, suatu hari aku pasti akan menemukan kelemahan dalam trik jahat itu. Aku bisa melakukannya. Setiap gerakan yang terukir di dinding batu itu luar biasa. Luas dan mendalam. Apakah ini adalah ilmu bela diri terbaik dari sekte lima gunung kami? Tapi kenapa? Kenapa itu diperlakukan dengan sedikit kecerdikan? Trik yang sangat kejam telah dipecahkan. Siapa Fan Song Zaohe? Merusak trik pedang Huashanku. Siapa Zhang Chengyun dan Zhang Chengfeng? Kenapa menghabiskan begitu banyak waktu pada dinding batu mengukir metode untuk mematahkan gerakan pedang sekte pedang lima gunungku? Tapi mereka sendiri tidak dikenal dalam dunia bela diri. Ilmu pedang lima gunungku telah menikmati reputasi besar sejauh ini. Ini juga beruntung bahwa trik rusak di gua ini tidak bocor. Beruntung. Hei, kenapa aku tidak memikirkan itu? Kenapa aku tidak menyebut kapak potong grafis bersih di dinding batu? Tinggalkan tidak ada jejak di dunia. Maka nama sekte pedang lima gunung bisa dilindungi. Selama aku tidak pernah melihat gua rahasia ini itu. Tidak. Dipaksa adalah dipaksa. Bagaimana Ling Hu Chong bisa melakukan penipuan diri seperti itu? Bagaimana dengan hal-hal yang tidak tahu malu dan hina? Ayo.
8 gerakan. Kamu lihat kamu merusak tanganku. Ilmu bela dirimu lebih baik dariku. Kekuatan internal lebih tinggi dariku. Kamu dan aku normal. Apa yang kamu lakukan? Tian Boguang ini bertarung dengan pendeta Tian Men dari sekte Taishan. Dia juga bertarung dengan adik junior Yiling dari sekte Hengshan Beiwei. Aku hanya. Dia juga menggunakan pedang cepat dari Tuan Moda dari sekte pedang Nanyue. Tapi aku tidak bisa membantunya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Tidak. Dan sekolah Songshan. Tidak mungkin. Masih belum berhasil. Dalam waktu yang singkat ini, meskipun aku belajar, itu hanya 1,5 gerakan. Aku masih tidak bisa mengalahkannya. Apa yang kamu lakukan? Hei, dengan sekte pedang 5 gunung. Aku akan melakukannya. Itu trik. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, kamu juga bisa membuatnya bingung. Mungkin aku bisa benar-benar mengambil 30 trik darinya saat itu. Oke, ayo lakukan. Uhuh. Haha. Bocah. Hei, aku hampir tertutupi olehmu. Bagaimana kali ini? Tentu saja tidak. Lebih baik dari pedang. Sekarang kamu menggunakan tinju dan kakimu lagi. Apa ini? Heyo heyo. Aduh. Meskipun tinju ditambahkan, itu kurang dari 30 pukulan. Kamu masih kalah. Jika kalah ya kalah. Bagaimana kalau kamu membunuhku? Oke. Siapa yang bilang semua orang generasi Huashan Pai King sudah mati? Aku akan mengajarinya beberapa trik. Tidak bisakah kamu mengurusmu bocah? Hai 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 saudara macan petir. Dan ini. Ah. Aku juga ingin bertanya. Dan ini. Aduh. Aku ingat sekarang. Dikatakan bahwa wabah Huashan. Ada seorang senior tua Feng Qingyang yang tidak berada di gunung saat itu. Yah lolos dari bencana. Mungkinkah kamu adalah senior tua Feng Qingyang Feng? Siapa bilang semua orang dari generasi Huashan Pai King sudah mati? Aduh, aku ingat sekarang. Katanya wabah Huashan. Ada seorang senior tua Feng Qingyang yang tidak berada di gunung saat itu. Menghindari bencana. Mungkinkah kamu adalah senior tua Feng Qingyang Feng? Berangin. Hahaha. Langka sekali ada orang di dunia ini yang masih mengingatku. Segel tertentu. Sekarang murid-murid sekte Huashan semakin keterlaluan. Oke. Karena kamu memintaku untuk mengajar, maka aku akan mengajarmu. Oke oke oke. Baiklah, jika kamu tidak ingin mati ikuti aku turun gunung. Aku tidak akan turun gunung bersamamu. Aku akan mainkan kamu 100 ronde. Kamu kalah dariku. Aku tidak peduli dengan 100 atau 200 Bagaimana pukulanmu. Jika kamu kalah ikuti aku Aku turun tidak akan gunung. turun gunung bersamamu. Jika kamu kalah kamu harus Aku turun akan gunung turun gunung dengan bersamaku. saudari perempuanmu. Saudari perempuanmu. Hei. Jari bodoh adalah pedang. Kamu harus menggunakan pedang untuk gerakan emas dan jademu. Hei. Hahaha. Oke. Ikuti aku. Ya. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Kak Tian lihat tanganku sakit. Semua berdarah. Lalu apa? Aku harus istirahat semalam. Baiklah tunggu sampai aku istirahat. Main perlahan denganmu besok. Duduklah.
Hei, swordsmanship kuno Feng Qingyang seperti dewa. Tidak ada yang bisa menandingi di dunia ini. Aku takut tidak bisa mengalahkanmu di masa depan anak kecil. HM. Qinggong yang tampan. Tampaknya tidak bernapas. Dan berjalan-jalan. Dari mana datangnya anak itu? Qinggongnya bagus. Ilmu bela dirimu. Lumayan lalu anakku. Main saja denganmu orang tua. Anak. Saya sudah feodal selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin bertarung denganmu. Masih tiran. Bagaimana bisa begitu? Ilmu bela dirimu sangat tinggi. Merupakan ancaman bagiku. Tapi semakin mengancam sesuatu. Saya selalu lebih penasaran. Hahaha. Terlalu muda untuk terlalu muda. Tahukah kamu bahwa beberapa hal tidak boleh disentuh? HMPH? Kamu sangat tua. Tapi rasa ingin tahuku tidak kalah dariku. Tenaga dalamnya sangat hebat. Dan ilmu pedangnya tinggi. Langka di dunia. Hahaha. Oke, ini pertama kalinya saya dipuji oleh seorang pemuda. Gerakanmu sangat tinggi. Bagaimana kalau mencoba pedangku? Usia muda dan ilmu bela diri tinggi. Apa niatmu datang ke Huashan? Bukan bertarung dengan orang tua kan? HMPH, saya bilang saya datang untuk mengirim makanan. Kamu percaya atau tidak? Hei, oke. Saya tidak akan bermain denganmu. Nasi sudah dingin. Guru kebaikanmu direncanakan oleh pengkhianat. Biarkan Woxing bermain trik. Kemenangan itu Mamelukan. Bukan seorang pria sejati. Apakah kita memiliki pria sejati di Sun and Moon God Church? Jika ayahku seorang pria sejati, maka saya akan bergabung denganmu sejak lama. Bagaimana kompetisi ini terjadi?
Ayah, Biarkan saya melakukannya, kamu sudah tertipu. Sejak terakhir kali saya tunduk pada dava penghisap bintangmu, saya memikirkan cara untuk menghadapimu setiap hari. Ini disebut Ki S. Esensi S. Tidak tahu. Saya baru saja menyuntikkan Ki S ke jari telunjuk saya. Mengambil risiko banyak energi internal. Tunggu kamu menyedot kekuatan dalam saya dengan metode menyedot bintang. Dan saya telah melatih kekuatan dalam saya menjadi sesuatu yang paling kabur dan paling dingin. Orang yang direkrut akan menjadi kaku dalam sekejap. Dan saya menyegel titik akupunktur Anda saat ini. Orang tua itu tidak terduga. Kultus Master Ren, karena Anda telah mengakui kekalahan. Maka kita berdua menang atau kalah. Langkah selanjutnya akan dipelajari oleh Yu. HMPH, Ling Huchong, kamu harus turun. Nona Chong'er. Tarik pedangmu. Kamu telah memberi saya 3 gerakan. Mari kita menyerang pedang. Keji. Pencuri hanya bertahan tetapi tidak menyerang. Sebagai kepala sekte Huashan, bahkan seorang murid tidak bisa menang. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk berdiri di sungai dan danau di masa depan? Saya tidak bisa mengalahkanmu orang tua. Mari kita berhenti bertarung. HMPH. Master Abbot. Keduanya dibagi menjadi pemenang dan pecundang. Saya pikir ronde ketiga ini adalah pertandingan. Apakah Anda membiarkan ketiganya turun gunung dan membunuh orang yang tidak bersalah? Apakah itu berbahaya bagi sungai dan danau? Master. Permisi. Anda hanya perlu memberitahu saya di mana Ling Huchong. Saya bisa membiarkan Anda pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kasar. Begitu banyak dari kita memukul Anda sendirian. Apa kata-kata baik lain yang bisa Anda katakan? Yang tak terkalahkan Timur, saya akan memberitahu Anda apa. Anda tidak bisa lari hari ini, ayo. Katakan padaku di mana Ling Huchong. Kepala Yu datang dan bersihkan Dongfang Invincible. Hilangkan bahaya dari seni bela diri. Saya tidak pernah memikirkan itu. Ternyata Anda adalah Timur yang tak terkalahkan. Saya tidak pernah menyangka seseorang yang murah hati seperti Ling Huchong. Bagaimana bisa ada master yang hina seperti Anda? Katakan, Dia mati. Jangan mencari dia lagi. Meskipun dia adalah muridku yang kutinggalkan dari Huashan. Tapi aku juga tidak mau. Apa dia ada hubungannya dengan kultus iblismu? Kau iblis. Jangan sebut dia lagi. kau ngomong sembarangan. Sang Timur yang tak terkalahkan. Apa kau bahkan tidak mau mengampuni orang yang sudah mati? Kau bohong padaku. Ah,
Ah, bagaimana kabarmu? Kenapa kau bilang Chong'er sudah mati? Kau lihat wanita ini sekarang sangat gila. Sakit yang lama lebih baik daripada sakit yang singkat. Hanya karena iblis ini, Ling Hu Chong menjadi seperti ini. Aku bilang ini untuk kebaikannya. Bunuh. Ayo pergi. Ah, ah, Ling Hu Chong, kau tidak mati. Kau masih hidup. Kau masih hidup. Orang-orang ini. Kau bunuh semuanya. Ya, Mereka tidak bersalah. lalu kenapa? Aku tidak membunuh mereka. Mereka akan membunuhku. Kau tahu kenapa aku akan membunuh seseorang? Aku semua karena kau. Aku tidak sanggup. Banyak orang sudah mati karena aku. Mungkin lebih baik aku mati dulu. Hanya kau yang ada di hatiku. Tidak ada orang selain kau yang berguna di mataku. Aku jujur padamu. Kau masih menyalahkanku. Ya, aku jahat. Aku membunuh orang tanpa berkedip. Dan aku akan membunuh lebih banyak orang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku akan membunuhmu. Aku tanya lagi. Apa kau yang membunuh orang-orang ini? Ya, Apakah majikan dan istri saya juga terluka olehmu? ya. Apakah kamu yang membunuh Ding Shitai? Dan saya bilang tidak. Apakah kamu akan percaya? Bagaimanapun di matamu, saya hanya iblis. Kamu membunuh saya. Tidakkah kamu ingin menjaga reputasimu sebagai orang baik? Kamu membunuh saya. Bunuh saya satu. Tidak akan ada lagi orang yang mati. Bunuh saya iblis besar. Dunia akan damai mulai sekarang. Kamu membunuh saya. Saya menyuruhmu membunuh saya. Saya tidak bermaksud. Maaf, saya tidak bermaksud. Katakan saya minta maaf untuk dunia. Pernahkah kamu memperlakukan saya dengan baik? Bahkan kamu seperti mereka. Ling Hu Chong, mulai hari ini, kamu dan saya adalah orang baik. Sampai jumpa lagi di dunia persilatan. Kita adalah orang asing.
Ingat itu? Kita minum untuk pertama kalinya. Sangat menyakitkan. Ya. Sangat menyenangkan minum dengan saudaraku dong. Sayangnya masa lalu tidak tertahankan. Dan kamu tahu apa? Ketika saya tahu kamu membunuh Yang Lianting, saya sebenarnya merasa sedikit bahagia. Karena saya memikirkanmu. Karena kamu masih peduli padaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Baik dan jahat. Kamu dan saya sudah lama putus. Baik atau jahat? Mengapa kamu sudah melalui begitu banyak, tapi masih terjebak oleh dua kata ini? Ya. Saya akui ada orang jahat di antara orang baik. Tapi saya melihat kamu membunuh dengan mata kepala sendiri. Tidakkah kamu akan bertanya mengapa saya membunuhnya? Membunuh adalah membunuh. Tidak ada alasan. Maka kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Ayo kita lakukan Invincible Is. Hari ini salah satu dari kita harus mati. Metode hisap bintang. Aku sebenarnya sudah latih teknik penyerapan bintang. Tidak kusangka. Aku kalah bunuh saja kalau mau. Aku mau tanya sesuatu. Apa itu? Pernahkah kamu mencintaiku? Sudah waktunya untuk ini. Kamu masih tidak mau jujur padaku. Peluk aku, peluk aku. Aku ingin kamu bilang padaku. Pernahkah kamu mencintaiku? Gadis Oriental. Selamanya di hatiku. Cukup sudah. Bukan cuma Qian Qiu hegemoni. Tidak penting lagi.
Tolong beritahu aku obat apa yang kamu berikan ke Ying. Pil otak 3 mayat. Ayah, selalu ingat. Xiao Zihe. Zahi. Ayah, kamu baik-baik saja. Matamu. Ayah, Aku baik-baik saja. kalau bukan karena belas kasihan Tuan Moda, gadis itu sudah memberikannya padamu bulan ini. Hanya hal kecil. Keahlian bela dirinya tidak tinggi sama sekali. Hanya, dia menggunakan ilmu pedang yang hilang dari 5 gunung sekte pedang. Jadi Yu Qingzi ini sudah salah paham. Bagaimana bisa ini terjadi? Trik ini ada di gua tahun itu. Ayah, Paman Mo jelas-jelas memberimu kesempatan. Berani sekali kamu melukai Paman Mo. Adik kecil Mo tidak tahu apa-apa. Melukaimu. Maafkan aku senior brother Mo. Gadis harimau Jiangmen benar-benar luar biasa. Nona Yu. Aku akan belajar ilmu pedang sekolah Hang Shanmu.
Ketua. Ketua-ketua, apa Ling Hu Chong baik-baik saja sekarang? Kakak Ling Hu. Wanita yang kejam sekali. Udah jangan ngomong, buruan bantu dia. Iya, ayo. Ayo. Duduk sini. Ambil hemostat. Hahaha. Gunung. Kamu pakai jurus pedang Gunung Tai Gunung Hengshan di selatan dan Gunung Hengshan di utara. Kalahkan ketua 3 aliran. Kamu juga lengkap banget sih. Hahaha. Gue nggak tahu gimana hidup dia. Yang penting dia nggak mati. Kak Liu semangat. Tuhan bantu gue juga. Gue takut. Tapi ini Ling Hu Chong anak muda. Sekarang dia rela menyakiti dirinya sendiri. Di 5 gunung gak ada lagi musuh. Hahaha. Gue kira sekolah Huashan terkenal dengan Zixia Qigong. Tahu hari ini, faksi Huashan dipelajari dengan teliti oleh Tuan Yue. Bahkan jurus pedang berbagai sekolah di Hengshan Taishan dan Hengshan dikuasai. Nggak cuma tahu, tapi juga mahir. Benar-benar menakjubkan. Kepala Sekte 5 Gunung. Kayaknya mau Miss Yu yang pakai. Dan bisa menguasai jurus pedang 4 sekolah 5 gunung gue. Ini hal yang langka. Kalau gue menangkan pedang panjang di tangan gue dengan jurus pedang Songshan lagi, kita harus menjadikan Tuan Yu sebagai kepala. Bagus. Paman Zuo, gue cuma punya 13 jurus. Dalam 13 pedang, kalau nggak menang. Paman Zuo kalau nggak menang dengan 13 jurus. Kamu ngapain? Gimana gadis penenun bisa menandingi pamannya? Cuma gue dapat dari bapak gue. Gue cuma belajar 13 jurus pedang sekolah Songshan. Jadi gue mau konfirmasi di depan Master Zuo. Bapak bilang 13 jurus pedang ini luas dan mendalam. Tapi udah lama hilang. Kayaknya Paman Zuo juga belum pernah lihat. Jadi keponakanku ingin menggunakan 13 trik ini. Buat lagi di depan Master Zuo. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan keinginanku. HMPH jangan bilang itu 13 gerakan. Jika aku membiarkanmu menggunakan 3 trik. Orang yang bernama Zuo sudah kehilangan muka. Lanjutkan. Ini ilmu bela diri apa? Ayah tidak pernah mengajarkan. Tidak apa-apa, itu saja. Tidak ada gunanya takut. Paman Zuo masih ingin kamu berbelas kasihan. Keponakan jelek. Pikirkan 4 penangkap terkenalku di antara 17 jurus pedang. Tidak ada gerakan ini yang bisa terbang. Ini mendesak. Jurus pedang Songshan sangat tajam. Setelah momen ini, aku khawatir tidak akan ada kesempatan untuk melihatnya lagi di masa depan. Mudah melukainya. Di mana jurus pedang ini bisa dilihat? Tapi aku akan membiarkannya melanjutkan. Dan menunggu seseorang yang tersisa. Aku tidak bisa membantu seorang wanita muda di depan gerbang Huashan. Anda dan saya tidak punya muka. Kak Zuo sudah gerakan ke-13. Biarkan keponakanmu mendapatkan kapak di depanmu. Gunakan jurus pedang sekolah Songshan dalam 13 gerakan. 13 trik tidak mudah dan bagus. Hahaha.
Setelah penggabungan Sekolah Lima Gunung. Kepala kursi. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu satu keluarga dipraktikkan hingga puncak. Lebih baik daripada campur aduk yang tidak bisa mengunyah terlalu banyak. Jauh lebih pintar. Dilayani oleh telapak kiri. Dilayani oleh telapak kiri. Dilayani oleh telapak kiri. Dilayani oleh telapak kiri. Dari pintu telapak kiri. Demi keadilan. Di antara sekolah Lima Gunung. Jika ada yang yakin bisa mengalahkan telapak kiri kami, silakan keluar dan tunjukkan keahlianmu. Baiklah, karena tidak ada yang mau keluar. Itu berarti pintu telapak kiri adalah target semua orang. Maka silakan tanyakan pada telapak kiri. Menjadi kepala Sekte Lima Gunung. Banyak bakat di Sekte Lima Gunung. Hide dan Hineng. Saya benar-benar tidak berani mengambil tanggung jawab ini. Kepala Sekte Lima Gunung. Tingkat tanggung jawab yang tinggi. Mohon juga meminta telapak kiri untuk dengan enggan. Manfaatkan murid-murid kami di Sekte Lima Gunung. Silakan naik ke panggung, silakan ke kepala. Naik panggung, silakan naik panggung. Silakan naik panggung. Silakan naik panggung. Wariskan cintamu. Jika Zuo menolak lagi untuk menerima tanggung jawab ini, terlalu melindungi diri sendiri. Saya menolak untuk berkontribusi pada rekan seni bela diri saya. Hahaha. Luo Shibo. Kamu mematahkan pedangku. Apakah ini kepala Sekte Lima Gunung? Pahlawan dunia ada di sini. Sepakat teman-teman, menangkan kejuaraan dengan pedang. Jika Nona Yu bisa mematahkan pedang kiriku, semuanya Nona Feng Yu adalah kepala Wu Yue. Jika ingin mengalahkan keponakan Master Zuo tentu tidak punya kemampuan seperti itu. Namun di antara Sekte Lima Gunung, orang dengan seni bela diri lebih tinggi dari Master Zuo mungkin tidak ada. Haha, kalau begitu, menurut Nona Yu, di Sekte Lima Gunung, seni pedang dan bela diri di atas Zuo, apakah itu Ling Zun, atau Ling Tang, atau suamimu? Hahaha. Suamiku adalah junior. Seni bela dirinya dibandingkan dengan Master Zuo tentu lebih rendah. Dan ibuku dibandingkan denganmu bisa dibilang seimbang. Sedangkan ayahku, menurutku seni pedangnya dibandingkan dengan Master Zuo sedikit lebih pintar. Hahaha. Tuan Yu, cintamu benar. Seni bela dirimu sangat dihormati. Haha, mulut si kecil tidak terkunci. Saudara Zuo, jangan terlalu serius. Seni bela diri Yu lebih baik dari Master Fang Sheng. Ada juga ahli lain dari Sekte Lima Gunung. Itu di luar jangkauan kita. Dibandingkan dengan itu, di sini sedikit lebih baik. Tidak berani. Sebenarnya, Song Shan Sek dan Hua Shan Sek memiliki kelebihan masing-masing. Saya selalu ingin meminta nasihat dari pemimpin kiri. Hanya saja Sekte Lima Gunung hari ini baru saja didirikan. Bahkan pemimpin baru belum dipilih. Jika ada orang Yu saat ini, kata-kata untuk belajar seni bela diri dengan pemimpin aliansi kiri, maka pahlawan dunia akan berpikir, saya memiliki seseorang yang ingin merebut posisi kepala. Bukankah itu akan membuat dunia tertawa? Saudara Yu, selama dia bisa mengalahkan pedang panjang di tangan saya, posisi kepala Lima Gunung adalah saudara Yu Anda duduk. Hahaha, tidak. Seni bela diri tinggi belum tentu memiliki karakter tinggi. Bahkan jika karakter Yu lebih tinggi dari senior Brother Zuo, Anda mungkin tidak lebih tinggi dari Master Sekte Lima Gunung lainnya di sini. Saudara Yu Jianghu dikenal sebagai pedang pria terhormat. Kata pria terhormat terkenal. Adapun seni pedang, itu telinga yang mendengar lebih banyak. Hari ini tolong tunjukkan tangan Anda di sini. Ini cara yang baik untuk membuka mata kita. Tidak bergenabagi, kepala Yuan tak penu dengan kebajikan dan ketelan. Mari kita lakukan sesuatu tentang itu. Bandingkan hatimu di atas panggung, bandingkan hatimu di atas panggung. Bandingkan hatimu di atas panggung, bandingkan hatimu di atas panggung. Bandingkan hatimu di atas panggung, 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 bandingkan hatimu naik di atas panggung, bandingkan hatimu di atas membandingkan hatimu. Andy Buchan, saya tidak tahu bagaimana belajar beberapa trik hilang dari Sekte Pedang Lima Gunung.
bisa saja menyerang saya tanpa persiapan. Tapi catur membuat kesalahan. Biarkan putri saya memainkannya terlebih dahulu. Saya siap. Apa yang Anda lakukan kepada saya? Jika tidak di depan pahlawan dunia hari ini, pukul saya sebagai orang munafik. Bagaimana saya kepala sekte pedang 5 gunung bisa duduk diam? Shanghai memimpin jalan. Saudara Yu, semua pahlawan di dunia ingin melihat gaya saudara Yu. Berikan saya sedikit muka. Sejak senior brother, so berkata demikian. Yu hanya bisa hormat daripada patuh. Hari ini kau dan aku adalah satu keluarga. Mari belajar ilmu bela diri. Bagaimana sejauh ini? Kak, aku akan berhati-hati. Coba jangan sampai melukai Kak Yu. Pedang tidak punya mata. 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 Akan ada kematian dan luka-luka. Itu bagus sekali. Semua murid sekte Huashan dengarkan. Paman Zuo dan aku hanya bertanding ilmu bela diri. Tidak ada dendam pribadi. Jika Paman Zuo tidak sengaja membunuhku, atau tidak sengaja melukaiku parah, itu hanya dalam panasnya pertempuran. Sulit untuk diukur. Jangan menyimpan dendam pada Paman Zuo. Bahkan pergi ke sekte Songshan untuk membuat masalah. Dan merusak kesetiaan teman sekelasku dari 5 gunung. Murid patuh. Tuan Yu sangat adil. Fokus pada kesetiaan sekolah ini. Itu yang terbaik. 5 sekte kita adalah satu. Itu tugas yang sangat sulit. Jika kau melukai perdamaian karena keterampilan pedangmu denganku, jika kau membiarkan sekte yang sama dari sekte 5 gunung berperang, bukankah itu yang kita diutus untuk? Apakah itu sebaliknya? Oke. Itu hebat sekali. Orang ini penakut. Aku mengambil kesempatan untuk menaklukkannya sekaligus. Kak, kau baru saja kehilangan banyak darah. Kak Linghu, apakah kau merasa lebih baik? Tidak apa-apa, aku hanya tidak hati-hati sebentar. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Aneh. Mengapa keduanya tiba-tiba mendapat kekuatan? Ilmu pedang apa ini? Ilmu pedang kedai teh Juding agak mirip. Apakah ilmu pedang Kak Chong adalah ilmu pedang Huashanmu? Ini sepertinya bukan ilmu pedang Huashan.
Kak Zuo, aku tidak akan mengenalmu secara umum. Sekarang kamu lumpuh. Aku hanya bilang pedang tak punya mata. Jadi jangan salahkan aku Senior Zuo. Kamu baik-baik saja. Zoji, jurus pedang jahatmu sudah terlatih dengan baik. Hahaha. Lepaskan dia. Hei pria harus menepati janjinya. Karena sudah dikatakan lebih baik menang kejuaraan daripada pedang. Tuan Yu. Kredit di atas saya. Kita harus menunjuk Tuan Yu sebagai kepala. Kakak ayo pergi. Aku akan bertanding dengan Senior Zuo dalam bela diri. Awalnya semua setuju untuk berhenti. Tapi bela diri Senior Zuo terlalu tinggi. Dalam situasi krisis, untuk melindungi diri. Jadi dia kehilangan kendali dan membutakan mata Senior Zuo. Aku merasa sangat tidak tenang di hati. Tapi aku berjanji. Aku pasti akan mencari dokter terkenal untuk mengobati mata kakak Zuo. Mohon Tuan Yu menjadi kepala. 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 Karena semua begitu memuji. Tidak baik bagi Yu untuk menolak lagi. Sekte 5 Gunung kita baru saja didirikan hari ini. Seperti yang disebutkan masih banyak yang harus dilakukan. Yu hanya bisa menjadi pemimpin umum. Jadi Nanyue Hengshan. Tuan Moda akan terus memimpin urusan sehari-hari. Daerah Beiyu Hengshan. Kepala Spirit Fox akan terus memimpin urusan sehari-hari. Taishan dipimpin oleh pendeta Tao Yu Qingzi. Sedangkan Gunung Song. Karena ketidaknyamanan mata Senior Zuo, mohon Senior Lu untuk membantu. Kakak Zuo dan keduanya bersama-sama memimpin urusan sehari-hari. Dari sekarang, Yu sementara memegang jabatan kepala. Tapi besarnya tanggung jawab. Aku butuh bantuan kalian. Buat rencana jangka panjang. Sudah larut. Aku pikir semua sudah lelah. Silakan pergi ke rumah sakit utama Songshan untuk beristirahat. Akan ada pesta untuk kalian di akhir bulan. Apakah kamu baik-baik saja? Kakak Chong, Nyonya. Nyonya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar Nyonya? aku baik-baik saja. Anak berat. Gunung. Apakah itu benar-benar dibunuh oleh botol? Songhan. Tuamu tidak memperlakukanmu sebagai murid. Selama kamu suka, aku akan selalu menjadi milikmu, Nyonya.
Nyonya, Anak berat. Kamu harus ingat. Kamu harus membunuh Hirayuki di masa depan. Balas dendam untuk anakmu. Nyonya. Adik junior mempercayakan padaku sebelum dia meninggal. Kamu harus merawat Lin Pingzi dengan baik. Cheng He. Nanti, kamu harus merawat dirimu sendiri. Aku mengerti. Nyonya, nyonya. Nyonya. Apa? Nyonya. Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu begitu bodoh? Tidak. Yuan buku. Aku akan memberitahumu. Dari sekarang, persahabatan antara kamu dan aku diputus. Selama aku bertemu denganmu lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Gulung. Perayan Dwanyang Sidiap Tahan Dari Sekarang. Kamu datang ke Blackwood Cliff. Aku akan memberimu penawar. Pil 3 otak. Pil 3 otak adalah obat ajaib yang aku ajarkan. Hanya nomor 1 dan mereka yang telah melakukan perbuatan besar yang berhak memakannya. Aku akan berbicara di dunia persilatan. Ketua Sekte 5 Yuyu Bukun telah bergabung dengan tulus ke dalam ajaran kita. Saya akan bekerja untuk gereja matahari dan bulan di masa depan. Kamu boleh pergi sekarang. Sisa-sisa istrinya. Kamu bawa kembali ke Huashan untuk dimakamkan. Tidak perlu repot-repot. Dimakamkan saja. Kamu, Yu Bukun. Istrimu dan putrimu ada di tanganku. Jika kamu ingin bertemu mereka, ikutlah denganku. Istri dan putriku sudah meninggal. Saya juga telah membongkar jebakan yang kamu pasang. Apalagi trik yang ingin kamu mainkan denganku. Kata-kata mematikan. Cepat serahkan penawar untuk pil 3 otak dewa. Saya tidak punya penawarnya. Penawarnya ada pada setiap festival Duanyang saat pertemuan altar umum Heimuya. Dibagikan oleh pemimpin sendiri. Kamu harus mulai dengan Putri Duyung. Saudari junior ke-9. Kamu tidak perlu takut kesepian di masa depan. Nyonya bersamamu. Chen.
Sudah mulai gelap. Ayo kita pulang. Kakak Chong, apakah kamu masih memikirkan gurumu dan istrimu? Saya tidak bisa memikirkan apa-apa. Sekte Huashan yang baik akan berubah menjadi. Yu Bukun monster tua itu. Dia sudah kehilangan kemanusiaannya. Kamu tidak akan membiarkan saya membunuhnya. Tidak akan ada kedamaian di dunia persilatan di masa depan. Kamu sudah memberinya pil 3 dunia otak. Omong-omong Yinging, bagaimana kamu bisa memiliki pil 3 mayat otak? Palsu? Pil 3 mayat otak. Itu adalah cara jahat untuk mengendalikan bawahan dari timur tak terkalahkan. Bagaimana mungkin saya memilikinya? Itu akan baik. Dengan begitu setidaknya ada sesuatu yang bisa menahannya. Saya tidak tahu apakah pemimpin Ren meminta Dr. Ping untuk mengembangkan penawarnya. Lin Pingzi sekarang berada di Songshan. Jika Zuo Lengchan dan Lauderno menghadapinya bersama, saya pikir itu akan sangat buruk baginya. Apakah kamu benar-benar ingin melindungi Lin Pingzi? Dia, babi dan anjing lebih buruk. Jika aku melihatnya, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Tapi aku berjanji pada adikku. Jika aku melanggar janjiku, dia pasti akan mati. Bagaimana dengan istrimu? Nyonya Yu juga menyuruhmu membunuh Lin Pingzi. Aku lelah dengan balas dendam di dunia persilatan. Aku ingin pergi ke Hengshan lagi. Menyerahkan posisi ketua kepada. Kemudian kita pergi ke tempat yang jauh. Sejak saat itu kita berdua tertawa bangga di dunia persilatan. Kamu setuju? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Janji padaku. Oke. Tapi kita akan membicarakannya setelah Festival Duanyang. Kenapa begitu? Pokoknya setelah Festival Duanyang, aku janji akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kenapa kamu menatapku? Aku sedang berpikir, berapa banyak anak yang akan kita miliki setelah menikah? Kamu menggodaku lagi. Aku tidak akan menemanimu ke Gunung Hengshan. Oke. Aku tidak akan mengatakannya. Aku berencana naik ke Gunung Hengshan setelah menyamar. Kemudian kamu akan menungguku di kaki gunung. Aku berhasil naik ke gunung dengan selamat, menyerahkan posisi ketua kepada ikan. Kemudian diam-diam turun gunung. Dan kemudian kita bisa terbang jauh. Oke. Tapi aku akan terlihat seperti apa? Kamu turun dari Hengshan, kemudian berpura-puralah menjadi biarawati. Bagaimana itu bisa berhasil? Biarawati pada pandangan kamu kalah setiap taruhan. Kamu ingin aku sial seumur hidupku. Orang, Chiang, kenapa kamu begitu cerewet? Aku ingin memotong rambutmu untukmu. UPS oke. Ya kamu tidak harus menjadi biarawati. Tapi kamu harus pergi ke puncak Dewa Pedang. Kamu harus berpura-pura menjadi wanita. Tapi suaraku. Orang akan langsung tahu itu pria begitu mendengarnya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku dapat ide. Ayo. Ayo, biar aku lihat. Lumayan bagus tapi luar biasa. Chong yang hidup. Menurutmu apakah kamu wanita di kehidupan sebelumnya? Ada masalah apa? Kenapa kamu mengabaikanku saat aku berbicara padamu? Kamu bisu. Orang itu bisu. Dia adalah ibu mertua bisu dari kuil gantung. Kamu yang mengajariku itu. Ada yang berbicara padaku. Aku akan berpura-pura tuli. Benarkan. Kamu tertawa apa? Orang itu serius dalam membenci. Aku tidak akan memberitahumu. Chong, tunggu aku. Kamu kalah lagi. Maaf kakak. Oke, aku hampir selesai berlatih hari ini. Kamu juga lelah. Pulang dan istirahat dulu. Barusan saat Yiling berlatih jurus pedang,
Hatinya sama sekali tidak tenang. Orang itu tidak ada di hatinya. Hati adalah hal yang paling tabu bagi kita para biksu. Aku sangat berharap kamu bisa membujuknya dengan baik di masa depan. Hal seperti ini jika dia tidak menyadari sendiri. Sulit untuk membujuk orang lain. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi sejauh ini. Dia masih terus memikirkan Spirit Fox. Oke, tanah suci Buddha. Hal seperti ini sebaiknya tidak banyak dibicarakan. Ya? Jika bukan untuk membalas dendam pada guru, tidak apa-apa menunggunya perlahan memahami sendiri. Adik Yilin Dinjin di luar tapi panas di dalam. Dia adalah pria yang alami. Tidak terlalu cocok untuk menahannya di pintu kosong. Tapi sekolah Hengshan kita selalu mencari murid Buddha untuk menggantikan kepala. Senior Brother Linghu telah berulang kali menyatakan, jika kita menemukan orang yang tepat, dia akan turun tahta. Dengan cara ini aku akan membalas dendam untuk guruku di masa depan. Itu akan jatuh pada kepala baru. Tapi Bukun si pencuri, untungnya kita melihatnya di meja kipas. Dia menusuk Zuo Lengchan hingga buta. Kalau tidak kita masih tidak tahu siapa pembunuhnya. Yinying telah melihat luka pada dua pendeta. Apakah benar-benar sang guru yang melakukannya? Ini dia. Jangan bergerak, hati-hati. Berani sekali kamu. Turunkan aku sekarang. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kata apa biar aku lihat. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Orang pertama di dunia yang tidak efektif. Hehe, tentu saja. Turunkan aku, orang tua. Siapa yang melakukan ini? Aku mengikatmu lagi. Aku sedang berlatih. Oh, kamu berlatih di sini. Hahaha, kamu tidak akan mengganggu. Hei, jangan kembali dan lepaskan aku. Hei, Tian Boguang tidak mudah untuk diacak-acak. Blue Phoenix pasti yang mengikatnya. Ah, hahaha. Hahaha. Hei, kamu tidak berlatih lagi. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi. Kamu jangan sentuh aku. Kita harus pergi ke gurunya Yiling sekarang. Minta untuk melihat apa yang terjadi. Benar. Kamu benar. Tanya jalan-jalan. Pergi. Oke. Apakah kita lakukan atau tidak melakukan apa yang diperintahkan dari atas? Omong kosong, tentu saja. Apakah kamu pikir hidup ini panjang? Oke, lakukan dengan cepat. Hindari mimpi panjang. Ya, ketahuan. Kurasa kita harus pergi sebelum fajar. Setelah kau selesai. Sampai jumpa di tempat biasa kita. Oke. Ya, pergi. Di antara begitu banyak murid di kuil Wusue, kakak kelas Linghu paling mencintai Yiling. Jika dia bisa berlatih bela diri dengan baik, kau bisa mengambil alih kepemimpinan dengan wajar. Ternyata Gunung Hengshan sangat mencintai dan merawatku. Ling Hu Chong benar-benar tidak dihargai. Sekumpulan master. Berani sekali. Berani-beraninya kau menyesap kukil tak berwarna. Apa kau lupa perintah pemimpin? Aduh, Tuan Kecil. Aku tidak bisa membicarakan itu sekarang. Bisakah kau memberitahuku di mana Master Yiling? Apa yang kau carry dirinya? UPS ini. Tian Boguang si anak itu. Apa masalahnya dengannya, Pak Tua? Aduh, Tuan Kecil Yinling. Oh, kau akhirnya datang. Pergi dan temui muridmu Tian Boguang. Dia di sini menangis dan berteriak. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Kau bilang kita. Hei, pergi. Ayo pergi. Pergi. Hei kakak kelas. Oh, pergi sana. Elin sangat menyedihkan. Tian Boguang, kau di mana? Tian Boguang. Pak Tua, cepatlah. Pelan-pelan jalannya licin. Cepat. Tian Boguang. Kau di mana? Tian Boguang. Ah. Ya Tuhan, Pak Tua. Lihat itu. Jangan bergerak. Kalau ada penipuan. Hei. Itu hidup, hahaha.
Hei Chen Boguang, kenapa kamu naik? Oh, aku mengerti. Dia tahu dia bersalah. Aku ingin membuat tanda salib. Hei hei hei. Tian Boguang, turun cepat Tian Boguang. Oh, tunggu. Dingin di atas sana. Hei hei hei. Turun cepat. Hei Cayak, APA. Bisa bicara? Turun cepat. Bagaimana aku bisa bicara sedikit? Choker. Hei. Aduh, kamu menipu mayat? Berani sekali kamu? Apa masalahmu? Siapa yang ingin menggantungmu? Aku. Aku tidak ingin hidup lagi. Kenapa begitu? Aku tidak bisa membuatmu bahagia. Lalu apa gunanya hidupku? Selain itu, aku juga berjanji pada orang lain. Aduh. Ok. Haha, wow. Wow. Oke. Paha wangi. Ah. Siapa? Donggong datang ke kuil Wusi. Bukankah kamu di sini untuk merawat Yiling? Siapa kamu? Kamu tidak peduli siapa aku. Sekarang biarkan aku bertanya. Kamu jawab. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan membunuhmu. Maka itu tergantung, apakah kamu punya kemampuan ini. Kamu. Tidak penting siapa aku. Yang penting adalah bagaimana membuat Yilin bahagia. Sudah kugoda dia, tapi tidak berhasil. Dia hanya punya Ling Huchong di hatinya. Apa yang bisa kau minta kulakukan? Tidakkah kau ingin aku menempelkannya dengan tidak tahu malu? Bisakah kau benar-benar mencintai seseorang tanpa melihatnya? Aku tanya kenapa kau suka Elin. Tidak. Hanya karena cintamu tidak cukup murni. Apa maksudmu? Ketika kau benar-benar jatuh cinta pada seseorang, apakah dia meludahimu, menyakitimu, tidak melihatmu? Kau tetap mencintainya seperti biasa, merasa senang dengan kebahagiaannya, dengan kesedihannya, sehingga kau bisa mencapai kebahagiaan sejati. Oh, benarkah? Benarkah? Pikirkan saja selama dia bahagia. Tidak peduli betapa sedihnya kau akan merasa sangat bahagia. Oke.